Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa pada hari ini, 11 Juni 2022, di dalam mendengar renungan firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya kita dipenuhkan dengan anugerah, berkat, damai sejahtera Allah berlimpah di dalam hidup kita. Dan saat ini kita boleh masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita bersama-sama merendahkan hati sehingga firman Tuhan boleh tertanam dan juga berbuah di dalam hidup kita sehari-hari. Dan Roh Kudus yang memberikan kita pencerahan sehingga hikmat pengertian daripada Tuhan nyata di dalam mendengar firman-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh mendengar firman-Mu. Urapi kami, ajar kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu menuntun, firman-Mu mengajar, dan mendidik kami untuk semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi setiap kami, firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami serahkan seluruhnya. Pendengaran firman Tuhan pada hari ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Berani Memilih Yang. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita membacanya bersama dan saya akan membacakan buat saudaraku. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudaraku, adalah tidak mudah di dalam memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan
kehendak dan rencana kita. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menentukan jalan hidupnya. Seharusnya kebebasan tersebut kita pakai untuk memuliakan nama-Nya. Namun seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk yang tidak dikehendaki Allah. Karena itu, ada baiknya kita memperhatikan seruan pemazmur pada nas kali ini. Ia menyoroti orang-orang yang hidup senang merancangkan hal-hal buruk. Kata merancangkan dipakai untuk menunjukkan sumber unsur dari pilihan yang diambil secara sadar, secara spesifik. Hal jahat yang dilakukan berkaitan dengan perkataan dusta atau menipu orang lain. Pemazmur mengecam orang yang menyakiti sesamanya melalui perkataan yang dilontarkan. Bahkan ironisnya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru semakin membuat orang-orang ini bangga dan memegahkan diri. Tidak ada penyesalan di dalam diri orang-orang itu. Hingga pada akhirnya, Allah sendirilah yang akan merobohkan segala keangkuhannya. Sementara itu, bagi orang-orang benar, nasib mereka akan berbanding terbalik dengan nasib orang-orang fasik. Mereka memilih untuk mencari ketentraman hidup dengan berdiam diri bersama dengan Allah. Orang-orang ini adalah pihak yang senantiasa menghayati kasih setia Allah. Mereka terus berjuang untuk taat kepadanya. Allah berpihak kepada mereka yang berjuang untuk berbuat benar dalam kehidupannya. Sementara itu, orang yang terus-menerus terjebak dalam perbuatan jahat akan menemukan kebinasaan. Lantas, apa yang sekarang hendak kita pilih? Sebagai manusia, kita memang tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun kondisi tersebut bukanlah pembenaran, sehingga kita boleh mendukakan Tuhan. Mari kita sadari dan kita introspeksi diri, bahwa kita akan terbiasa dengan dosa jika kita terus-menerus memakluminya. Sebaliknya, kita harus berani memilih segala sesuatu yang selaras dengan kehendak Allah. Jangan ragu memilih yang baik. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama semakin menggali, merenungkan firman Tuhan ini. Kita berusaha untuk memilih yang baik yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan setiap kita menjadi orang-orang yang semakin setia, semakin memahami jalan-jalannya Tuhan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur anugerah-Mu besar di dalam kami. Kami anak-anak-Mu terus menantikan Engkau Tuhan. Berfirman, berkata-katalah di dalam kami. Sehingga firman yang sudah kami dengar sungguh menjadi rema, kekuatan bagi hidup kami. Berkati kami Tuhan lebih lagi dimanapun saat ini kami berada. Kuduskan kami, layakkan kami. Biar kami menjadi orang-orang ataupun pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Berkati kami Tuhan. Saat ini setiap saudara-saudara kami yang mengalami keadaan susah, Tuhan Engkau hibur mereka. Saudara-saudara yang mengalami penderitaan, kesulitan dalam keuangan, Tuhan jamah. Berkati finansial mereka Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buat jalan bagi mereka agar mereka menemukan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Bahkan saat ini yang terbaring sakit, kami berdoa oleh bilur-bilur dari Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Kami katakan, semua yang sakit di dalam setiap organ tubuh, yang mengalami setiap masalah, persoalan hidup, dan setiap kesehatan mereka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sembuhan terjadi dalam tubuh mereka. Apapun yang sakit, kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Iman kepada Tuhan yang menggerakkan kesembuhan terjadi atas pribadi daripada anak-anak-Mu. Bahkan mengalami keretakan dalam rumah tangga, kami katakan hubungan yang harmonis Tuhan berikan dari setiap mereka.
Berkati Tuhan, orang tua, bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Demikianlah Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahan alam. Engkau yang menjauhkan kami dari kehendak untuk melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas dan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. God bless you all.